Shalom. Selamat berjumpa kembali. Sudah setahun ya nggak ketemu. Semua terberkati. Banyak sedikit. Amin. Mari kita belajar dari Amsal 6 bab 6 ayat 6 sampai 11. Amsal bab 6 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu? Sudah. Saya baca ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian sabda Tuhan. Kenapa Amsal mengajarkan kepada kita supaya belajar kepada semut? Bukan ke profesor atau mana, bahkan ke semut. Ada yang tahu nggak? Semut bekerja sama dan rajin. Selain itu, gotong royong. Terus, kalau bapak ibu gimana? Kan lebih pintar dari semut. Kita gimana? Kita belajar dari semut, binatang yang terkecil, terlemah, tetapi dia mempunyai kesatuan yang makanya tidak dibutuhkan pemimpin, tidak diperlukan apalagi pengatur. Ada satu temannya lagi yaitu lebah, ya tahu lebah, itu masih ada rajanya, tapi semut tidak. Kita belajar dulu sedikit kenapa harus belajar dari semut ya. Jika kita membaca di dalam Amsal 6 ayat 6, maka kita akan menemukan sebuah ayat yaitu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu yang terjadi ya. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan pemalas yaitu baik laki, wanita, dewasa atau anak. Pemalas itu kerjanya yaitu tiduran, nyantai-nyantai gitu ya. Nah, sukanya bermalas-malasan dan melakukan sesuka hatinya. Benar? Benar. Betul ya? Sekarang lihatlah apa yang Alkitab katakan mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang pemalas. Tadi dianjurkan supaya belajar kepada semut yang kecil, perhatikan apa yang dia lakukannya. Kalau kita melihat di beberapa tempat, kita suka sering melihat rumah semut ya. Ada di tanah, ada di pohon, ada di mana lagi?
di dinding, nggak ada rumahnya itu ya, itu perjalanan. Tetapi kalau kita lihat di tanah ada gundukan tanah, di pohon ada di tempat daun-daun. Di suatu daerah ada semut yang membuat rumahnya itu dari semacam tanah liat. Dia mengumpulkan, menyusun tanah itu dan bisa setinggi orang. Ya. Kalau dari luar kecil, yang kelihatan cuma beberapa ekor semut. Tetapi kalau rumah itu dibongkar, di sana banyak sekat-sekat, banyak kamar-kamar dan sumber makanan. Itu yang terjadi. Dan kalau kita hancurkan, semut itu tidak kebingungan. Dia kembali mengambil serpihan-serpihan rumahnya, disusun kembali. Itu yang terjadi. Kalau rumah kita dibongkar, apa yang terjadi? Frustasi. Jangankan rumah kita, kepribadian kita jadi bongkar, kita depresi. Contohnya, kalau disinggung gimana? Mutung ya, sakit hati, terus timbul dendam. Nah, itu bukan karakter semut. Mereka juga tidak berhenti beristirahat untuk kembali membangun rumahnya. Dia mengambil kembali butiran-butiran rumah itu yang selain tanah juga dicampur pasir sehingga menjadi kuat, dan tidak ada satu ekor semut pun yang santai-santai atau asal-asalan. Sering kan perhatikan perjalanan semut gimana? Beriringan, ketemu temannya, saling memberi semangat. Nah, jadilah semut-semut itu. Nah, terus Bapak Ibu yang ada di sini, pemalas bukan? Amin. Amin. Dalam pekerjaan dunia tidak ada pemalas, hanya ada satu, malas bersaksi. Berkat besar, berkat dicurahkan, tapi nyantai, nanti lagi. Kalau sudah nanti lagi biasanya itu kadar sukacita itu menurun, ya 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan menurun dan akhirnya biasa lagi. Maka supaya berkat itu tidak mati, harus ada dipelihara. Ketemu paus kan seumur hidup ya, sekali lagi. Kenapa sekali? Pausnya udah tua, umurnya mungkin 100 tahun lagi. Namun demikian, ini kenyataan. Kalau Tuhan Yesus memberikan pengurapan atau berkat, usianya 3 bulan tanpa dicas lagi. Tapi kalau dicas sepanjang hidup, ya. Nah, itu hanya sekilas saja cerita tentang semut sebagai pembuka. Kita lihat ke bulan kitab suci. Allah adalah sumber keadilan. Ada berapa poin? 4 bab ya. Bab pertama yaitu Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan menurut Nabi Nahum bab 1 sampai 8. Di bab 1 ini mengisahkan bahwa Allah itu sangat pencemburu. Ada yang udah lingkungan bahas ini? Ada yang satu ya belum. Oke, ini sebagai referensi aja. Allah sangat cemburu kepada musuhnya atau umatnya yang menyeleweng dari jalannya Tuhan. Maka karena kepedulian Allah, dia mengirim Nahum
Namun nabi itu yaitu penghiburan ya. Namun itu nabi penghiburan namanya, itu penghibur atau penyegar lah. Maka Nahum diutus untuk mengingatkan melalui nubuatan. Bangsa yang kacau itu diberi peringatan. Nahum bernubuat, kalau tidak berbalik akan dihancurkan. Nah, karena sayangnya Nahum dikirim dan orang yang diberi peringatan itu berbalik. Jadi dihancurkan tidak bangsa mana itu. Niniwe ya, pulau ya. Niniwe itu kacau balau karena rajanya sangat tidak berkeadilan. Nah, itu bab 1. Bab 2 yaitu memulihkan kemuliaan manusia. Nahum 2 ayat 1 sampai 2 itu Allah mendengarkan keluhan bangsa yang tadi tertindas minta keadilan. Didengarkan oleh Allah. Bangsa yang berkesulitan dia berteriak. Makanya dikatakan tangisan orang yang tertindas itu didengar oleh Tuhan. Maka Allah mendengarkan pengharapan bangsa itu, bangsa Yehuda yaitu yang di dalam kesulitan. Maka tindakan Allah itu dinyatakan melalui gejala alam. Allah memperingatkan atau bertindak melalui gejala alam sehingga kita bisa membaca, oh ini Allah berencana untuk saya, untuk saudara semua. Sering dialami nggak itu? Nah itu, sepertinya Allah berbicara melalui kesulitan, penderitaan yang dia perhadapkan kepada umat yang dikasihinya. Maka dalam pertobatan atau kembalinya umat manusia kepada kehendak Allah, di situ harga diri manusia dipulihkan. Kita jatuh ke dalam kehilangan kemuliaan karena apa? Dosa mana? Dosa saya, bukan dosa orang lain. Dosa saya kehilangan kedamaian sejahtera karena kesalahan yang saya perbuat. Itu kedua. Jadi di dalam Nahum itu peringatan-peringatan yang keras supaya bertobat. Di dalam bab 3 atau pertemuan ketiga, menjadi manusia yang benar supaya tak mengalami penghukuman. Nah, ini Nabi Habakuk. Ini nabi-nabinya kecil, tapi suaranya kencang ya. Nabi kecil ini sangat nggak bertele-tele, langsung sikat-sikat aja dengan tegas. Mau tersinggung silakan, kalau mau berbalik, haleluya. Di dalam Habakuk ini jadi orang yang benar akan hidup oleh percayanya atau oleh karena imannya, atau karena kualitas kesetiaannya kepada Allah. Nah, orang yang setia kepada Allah akan mengalami atau dibebaskan dari penghukuman. Itu ketiga. Yang bab keempat atau pertemuan keempat yaitu menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang adil. Habakuk bab 3 ya. Selain tadi dikatakan bahwa Allah bekerja melalui tanda-tanda alam yang sering kita alami, kalau ada gempa langsung teriak Tuhan tolong saya, terus bertobat masuk gereja gitu. Iya kan? Atau ada yang sakit pastor tensi gitu. Gak apa-apa, itu memang sifat manusia dan harus sering terjadi. Nah, kalau kita diberi duri itu kadang-kadang nggak hilang ya.
selalu ada. Kenapa? Untuk mengingatkan bahwa saya terbatas, tapi kasih karunia Allah besar. Coba dulu ini cabut, nggak ada sakit penyakit. Bapak Ibu bisa lupa terus, lupa sana, lupa kesini, karena merasa sehat, merasa kuat. Tetapi duri itu tetap ditaruh di dalam. Contohnya di Paulus. Paulus sudah berteriak, Tuhan cabut duri ini. Dan bilang apa? Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Yaitu Yesus sudah mati sekali untuk kamu semua. Cukup sekali, nggak usah berkali-kali. Lanjut, Nabi Habakuk juga mengajarkan atau memperdengarkan supaya kita selalu optimis, kita selalu positif, meski kenyataannya hasilnya tidak selalu menyenangkan. Betul? Nah itu kalau mukjizat atau karunia Allah yang dicurahkan supaya selalu hidup, kita harus membangun satu sikap doa, ya. Doa yang intensif. Oh, intensif itu apa ya? Ya, betul-betul berkelanjutan, bukan pasang surut, bukan kadang-kadang. Doa yang intensif supaya menjadikan kehadiran Allah yang sumber keadilan itu, penyelenggara kehidupan itu selalu ada koneksi. Karena di dalam doa kita berdialog dengan Allah. Itu yang perlu dipertajam. Kita berdialog dengan Allah setiap saat, berdoa setiap waktu, apapun keadaannya. Kalau itu dilakukan, ada tekanan, ada penderitaan yang didapat oleh orang yang melakukan dengan setia, orang yang melakukan dengan berkestabilan. Apa yang didapat? Bapak Ibu hidup dengan apa ya? Damai. Ada sukacita. Makanya ada contoh kan, tadi katanya Paus nggak ada dagingan kan, dipegang kok kayak apa sih itu melalui? Karena dia mempunyai kedamaian, nggak ada kekerasan. Makanya biarpun orang harus menyentuh lembut katanya, tangannya lembut, karena dia itu pembawa damai. Coba kita salaman kencang, sakit karena dalam hidup saya masih ada kekerasan. Contoh ini, coba saling salaman coba. Gimana rasanya? Sama. Lembut, kencang atau keras? Kencang. Kencang. Semangat kan? Biarpun banyak kerja, ya, kalau hatinya lembut, tangannya lembut. Karena tangan menggambarkan sikap hati, perkataan menggambarkan sikap hati, gitu ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran hari ini belajarlah dari semut, jangan malas bersaksi, berbagi kebahagiaan, jangan malas untuk mewartakan Injil, ya. Karena kalau kita malas-malasan, maka banyak saudara kita yang tidak pernah mendengarkan kabar gembira. Nah, makanya untuk memperdalam, hadirlah senantiasa dalam pertemuan 1, 2, 3, 4. Mungkin merasa ditegur, haleluya, saya disadarkan, gitu ya. Nanti pertemuan keempat habis, kita boleh bersorak sore bersukacita karena ternyata Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Amin.
Rasanya cukup segini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini sabdamu sudah disampaikan. Kiranya apa yang telah dikeluarkan dari mulut hamba-Mu ini boleh Engkau sempurnakan. Kami boleh belajar dari bangsanya semut. Senantiasa kami juga merendahkan hati kami di hadapan urapan-Mu yang sudah diturunkan oleh berkembang, berbuah, dan bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami mohon pertolongan dari Sang Bunda yang mendampingi perjalanan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.